أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian-kajian ya insyaallah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, memberikan faidah baik itu di dunia atau bahkan kelak yang paling pokok adalah kebaikan di akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan apa yang dikaji selama ini memang adalah hal yang diperlukan oleh ya kaum muslimin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang menggapai keluarga sakinah. Ya, jadi dalam pembahasan menggapai keluarga sakinah ini adalah membahas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ya, karena hidup ini dipenuhi dengan hak dan kewajiban siapapun mereka. Seperti kita kepada Allah, ya kita memiliki kewajiban kepada Allah, yaitu beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Tetapi juga kita memiliki hak, yakni artinya ini adalah kewajiban Allah. Jika kita beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, maka hak kita adalah dimasukkan ke dalam surga dan tidak akan diazab. Begitupun antara anak dengan orang tua, masing-masing juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, begitupun dalam masalah rumah tangga. Jadi masing-masing suami atau istri memiliki hak dan kewajiban, dan kita sudah bahas di awal-awal pelajaran tentang haknya ya para istri yang merupakan kewajiban para suami. Dan kita beralih kepada pelajaran kedua tentang menggapai keluarga sakinah, yaitu adalah haknya para suami, yang ini adalah merupakan kewajiban para istri. Dan itu pun sudah dibahas ya beberapa penjelasan tentang kewajiban para istri yang mudah-mudahan bisa dipahami, dan bagi wanita-wanita sholihah, wanita-wanita muslimah yang baik berusaha untuk menunaikan kewajiban ya mereka kepada suami dari mereka masing-masing sebaik-baiknya. Nah, sekarang yang akan dibahas selanjutnya tentang kewajiban para istri, atau ini adalah merupakan hak para suami. Ya, mungkin kalau dalam masa ini ya dimohon maaf karena ada penjelasan-penjelasan yang kelihatannya agak saru, tetapi ini perlu dijelaskan ya kepada para wanita ya khususnya, dan juga kepada para suami ya, supaya ya mereka dapat ya dengan hal ini ia dapat menjalin keharmonisan, menjalin kehidupan rumah tangga mereka sampai kematian memisahkan mereka, dan bahkan mudah-mudahan dapat mempertemukan kembali mereka kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di sini adalah penjelasan tentang kewajiban para istri itu adalah menyerahkan dirinya kepada suami kapanpun si suami itu memintanya untuk bersenang-senang. Jadi ketika suami membutuhkan dirinya untuk bersenang-senang atau menunaikan syahwatnya atau ingin melakukan hubungan dia intim dengan istrinya, maka sang istri
harus selalu bersiap sedia menerima ajakan suaminya, dan dia harus siap menyerahkan dirinya dengan penuh kerelaan, dengan penuh rasa cinta dan sayang ya kepada suaminya tersebut. Jadi kewajiban selanjutnya yang banyak diabaikan oleh ya kebanyakan ya para wanita, oleh para istri adalah yaitu memenuhi ajakan ya dan memenuhi keinginan pasangannya untuk berjima ya, yaitu melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan intim. Nah, dengan menerangkan berbagai macam dalih alasan, sang istri itu menolak ajakan suaminya tersebut. Ya, ada banyak alasan yang menjadi pendorong si istri itu tidak mau menerima ajakan suaminya. Apakah misalnya dengan alasan sibuk mengurus anak, atau sedang membuat makanan, atau membuat cemilan, atau sedang merasa letih badan atau fisiknya, atau sedang tidak mood, atau pekerjaan yang di rumah itu belum ya selesai dikerjakan, ya atau dia sedang mau ada acara dengan keluarga atau kerabatnya atau dengan teman-temannya, dan banyak lagi alasan-alasan lain, ya si istri itu menolak ajakan ya daripada suaminya tersebut. Nah, ia banyak berdalih ya sebetulnya hanyalah untuk menghindar ajakan suaminya untuk berjima atau hubungan suami istri, yang boleh jadi sebetulnya yang menjadi alasan penolakan itu adalah karena si istri takut hamil, takut melahirkan ya. Nah, itu biasanya karena nggak mau hamil ya, dan dia tahu betapa susahnya orang yang hamil ya, padahal di dalam hamil, mengandung dan sampai melahirkan itu memiliki pahala yang besar ya kalau kita memahami Al-Quran dan hadis. Tetapi banyak di antara wanita ya karena ya berat hamil itu, apalagi nanti pada saat melahirkannya, maka ini yang terkadang menjadi alasan penolakan ya, walaupun tidak diuraikan ya, tidak diutarakan kepada suaminya. Begitu juga terkadang istri itu malas untuk mandi ya, untuk mandi jenabat ya, karena kewajiban orang kalau melakukan hubungan suami istri, keluar ataupun tidak keluar, klimaks ataupun tidak klimaks, dia harus mandi jenabat. Nah, kalau seandainya mungkin di waktu-waktu yang katakanlah ya menyegarkan, nggak masalah. Kadang-kadang di suasana yang sangat dingin, iklim yang sangat dingin misalnya, udah begitu sedang hujan lebat barangkali ya, dan seterusnya, maka ini yang menjadi penyebab wanita itu malas untuk mandi, dan karena malas untuk mandi maka dia menolak ajakan dari suaminya. Atau mungkin juga telah berkurang rasa cintanya kepada suaminya ya gitu, karena sudah berkurang maka dalam pelayanannya pun dia berkurang. Nah, biasa berkurang rasa cinta itu mungkin karena masalah uang belanja selalu kurang, barangkali si suami sudah tidak perhatian lagi kepada dirinya ya, atau ya alasan-alasan yang lain lah ya, karena banyak ya. Seiring perjalanan waktu, kadang-kadang karena si suami juga kurang pandai mengambil hati istrinya ya, sedangkan si istri ini memang terkadang butuh perhatian. Nah, ketika hilang perhatian dari suaminya, rasa cintanya pun mulai berkurang atau mulai pudar. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi alasan bagi istri itu untuk menolak ajakan daripada suaminya. Meskipun ini suatu yang tidak boleh terjadi ya, tidak boleh seorang istri dengan alasan ini menolak ajakan suaminya, karena ini adalah merupakan kewajiban bagi istri itu untuk memenuhi ajakan suaminya. Tetapi juga yang menjadi pokok di sini, makanya si suami pun harus belajar mengambil hati dari istrinya itu. Ya, misalnya jangan sampai si istri itu misalnya ya kekurangan uang belanja karena memang dia sanggup untuk memberikan uang belanja misalnya. Selalu memperhatikan kondisinya ya, dia dengan menanyakan kabarnya ketika dia di kantor misalnya, atau ketika dia sedang bekerja misalnya, luangkan waktu sebentar untuk menanyakan ya kondisi daripada istrinya, mengingatkan untuk makan, untuk sholat dan seterusnya. Ya, atau mungkin sering-sering diajak ya untuk ya silaturahmi kepada keluarga si istrinya itu, sehingga dia merasa bahwa diri dia itu, si istri itu tidak dijauhkan dari keluarganya. Karena banyak istri-istri itu menjauh daripada suaminya, berkurang rasa cinta dan sayangnya
karena selama ini si suami menjauhkan hubungan dia dengan kakak, dengan adiknya, apalagi dengan orang tuanya. Ya normal lah, karena sekian puluh tahun, ya sekian belas tahun dia hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Kemudian ketika dia sudah dimiliki oleh suaminya, maka kemudian dia jarang bertemu dengan keluarganya, maka itu juga bisa menyebabkan berkurangnya rasa cinta. Nah, efeknya dari berkurang rasa cinta ini, si istri ini banyak menolak keinginan daripada suaminya. Dia, dan kalau toh memenuhi ajakan itu dengan perasaan terpaksa. Ya, jadi suami juga harus pandai mengambil hati daripada istri. Jangan egois. Ya, karena banyak tipe-tipe suami yang juga egois, yang dia hanya ingin dipenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak peduli ya dengan apa yang ada pada istrinya. Kemudian kalaulah setiap wanita, kalaulah setiap istri mau atau telah membaca, memahami dan mengimani sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, niscaya akan berkuranglah penolakannya terhadap ajakan suaminya. Meskipun ia sedang berada di atas kendaraan, ya, atau kalau dalam ini pelanak onta atau kuda, atau juga mungkin sedang mengerjakan pekerjaan di dapur, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau para wanita ini sering menghadiri kajian-kajian, atau di samping itu dia juga membaca buku-buku ya agama, hadis-hadis, atau dia sering mendengarkan kajian-kajian di YouTube misalnya, ya, yang berdasarkan kepada hadis-hadis sahih, para ustadznya itu ustadz yang mengikuti manhaj salaf atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengajarkan masalah rumah tangga ya dengan dalil-dalil yang sahih misalnya, maka dia kalau beriman, kalau dia percaya dengan hadis-hadis Nabi itu, maka akan menyebabkan berkurangnya, bahkan hilang penolakan dia terhadap ajakan dari suaminya tersebut. Nah, apa di antara hadis-hadisnya? Jadi banyak sekali. Nah, di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, kata beliau, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anathul malaikatu hatta tusbiha. Jadi idza, apabila da'a, mengajak, ar-rajulu, seseorang, jadi apabila seorang laki-laki atau suami mengajak siapa? Imra'atahu, wanitanya atau istrinya, kemana? Ila firashihi, ke pembaringannya, ke tempat tidurnya. Untuk apa? Ya tentu kalau sudah mengajak, ya itu ke tempat tidur, berarti ingin menunaikan syahwat, ingin melakukan kewajiban dia sebagai seorang suami, yaitu berhubungan intim atau berhubungan suami istri. Tetapi sayangnya fa'abat, si istri ini enggan, menolak, ya tidak menerima ajakan suaminya itu dengan berbagai macam alasan. Fa'abat antaji'a, dan dia enggan untuk datang kepada ajakan suaminya tersebut, maka akibatnya adalah la'anathul malaikah, para malaikat akan melaknatnya. Para malaikat akan mendoakan keburukan kepada si wanita tersebut, aliyahzubillah. Nah itu, jadi jangan sepelekan, jangan dianggap remeh, karena efeknya adalah dilaknat oleh malaikat. Dan tidak ada orang yang hidup ya dalam kebahagiaan kelak di hari kiamat kalau sudah dikutuk oleh para malaikat. Karena para malaikat tidak akan mengutuk seorang hamba ya kecuali kalau Allah memang perintahkan atau Allah biarkan ya para malaikat untuk mengutuknya. Nah, makanya kita dalam hal ini ya para suami pun berhati-hati. Jangan gara-gara sikap kita kemudian nanti istri kita dikutuk atau dilaknat. Atau bahkan yang perlu diketahui adalah para istri itu sendiri. Jangan karena ya hawa nafsunya, jangan karena katakanlah dirinya ya kemudian dia mendapatkan laknat atau kutukan dari para malaikat. Dan itu hatta tusbiha, sampai waktu subuh, sampai menjelang pagi. Ya kenapa dilaknat oleh para malaikat sampai subuh, sampai pagi? Karena dia menolak ajakan dari suaminya. Nah itu. Jadi harus dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, apalagi dalam rangka menunaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Dia juga berusaha menunaikan hak suaminya. Ya karena dia punya kewajiban untuk menunaikan hak suaminya, yaitu dengan cara yaitu menerima ajakan suaminya itu untuk menuntaskan, melampiaskan syahwatnya. Itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis yang kedua
dari Zaid bin Arqam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu faltujib wa in kanat ala qatabin." Apabila seorang suami mengajak, yaitu imra'atahu, ya istrinya, ya maksudnya untuk melakukan hubungan suami istri, untuk melakukan hubungan intim, faltujib, maka hendaklah ia mengijabah, maka hendaklah dia memenuhi ajakan tersebut. Wa in, kendati pun atau meskipun kanat ia si wanita itu berada ala qatabin, di atas pelana, yaitu pelana kuda maksudnya. Ya kalau bahasa kita di atas kendaraan. Sampai seperti itu. Karena munculnya syahwat seorang laki-laki itu bisa di mana saja, bisa kapan saja. Maka ketika dalam perjalanan ia dengan istrinya, lalu tiba-tiba muncul syahwat dalam dirinya dan ingin dia menuntaskan ya syahwat itu kepada istrinya, maka si istri tidak boleh menolaknya. Ya mungkin kalau zaman dulu barangkali karena kondisi ya di zaman Rasulullah itu dalam perjalanan itu kan ya tanah tuh masih kosong, banyak bukit-bukit barangkali, ya mungkin masih bisa. Ya kalau zaman sekarang kita ada adab, tidak boleh kita memenuhi syahwat kita di jalan, karena bisa akan dilihat oleh orang, ya secara akhlak kita juga kurang bagus. Ya paling kalau punya keinginan, ya berhentilah mencari tempat penginapan, nah untuk menuntaskan syahwat tersebut. Nah jadi kalau dalam perjalanan tiba-tiba suami itu ingin menunaikan syahwatnya, kemudian mengajak untuk mencari penginapan, seorang istri tidak boleh menolaknya. Nah ini merupakan bentuk kewajiban untuk istri-istri yang solehah. Jadi kalau dia seorang wanita yang soleh yang ingin mendapatkan ya surga kelak di hari kiamat, ingin menjadi wanita yang terbaik, maka hendaklah dia selalu bersiap sedia menerima ajakan dari suaminya, walaupun di atas kendaraan lah bahasanya begitu. Ya. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Talq bin Ali berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza rajulu da'a zaujatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala tanur." Jadi apabila ar-rajul, seseorang, da'a mengajak, yaitu zaujatahu, istrinya, li hajatihi, untuk keperluannya, yaitu menunaikan syahwatnya, ya melakukan hubungan intim, melakukan hubungan suami istri, maka kata Nabi, fal ta'tihi, maka hendaklah ia mendatangi suaminya. Wa in, walaupun kanat, dia si istri itu alat tanur, sedang berada di dapur, ya sedang membuat makanan, ya atau sedang mengerjakan pekerjaan dapur lah misalnya. Maka ketika suaminya itu memanggilnya, ya supaya mendatangi tempat tidurnya, karena si suami itu mempunyai keperluan, mempunyai hajat kepada dirinya, maka matikan kompor, ya berhenti dulu dalam pekerjaannya, kemudian memenuhi ajakan daripada suaminya, karena pahalanya itu besar sekali. Nah itu dalil-dalil yang harus kita perhatikan, ya dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa para istri itu ya dia tidak boleh menolak ajakan suaminya dalam berjima, walaupun berada di atas kendaraan, walaupun berada sedang di dapur atau dimanapun. Cuma adab di dalam hubungan suami istri itu harus berada di tempat yang tertutup, yang tidak bisa dipandang, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa ditonton oleh orang lain, ya dan seterusnya. Itulah, jadi ini harus menjadi dasar ya buat kaum wanita. Ya kalau dia sudah mempunyai suami, maka kapanpun, dimanapun, ya suami itu mempunyai keinginan terhadap dirinya, maka dia siap untuk memenuhi ajakannya. Ya, jadi selama dia itu tidak dalam kondisi nifas, selama dia tidak dalam kondisi haid, ya selama tidak dalam kondisi berpuasa wajib, maka dia wajib menerima ajakannya. Dia berbeda kalau sedang haid, berbeda kalau sedang nifas. Nah itu karena perbedaan syahwat, nanti akan jelaskan juga itu, perbedaan syahwat laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Ya kalau suami itu, kalau laki-laki itu cepat datangnya, ya bahkan di dalam beberapa penjelasan, kalau seandainya suami itu sudah menunaikan syahwat di pagi hari, bisa jadi dalam perjalanan dia melihat sesuatu yang bisa mengundang syahwat, timbul keinginannya kembali. Sedangkan kalau wanita itu bisa memakan waktu yang lama, bisa 3 bulan. Ya sebagaimana pernyataan Hafsah, ya
yaitu istri Nabi, yang ketika ditanya oleh ayahnya yaitu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, kalau wanita itu bisa tahan ditinggal suaminya, tidak digauli, yaitu sekitar 3 bulan atau 4 bulan, yaitu kesanggupan. Kalau laki-laki tidak bisa. Makanya kenapa barangkali laki-laki itu ya keinginan hajat keperluannya itu harus selalu dipenuhi oleh istrinya. Dan ini juga barangkali yang menjadi penyebab kenapa suami itu boleh memiliki istri lebih dari 1 dan batas maksimalnya adalah 4. Ya tujuan untuk itu. Ya, karena syahwat bisa datang kapan saja dan di mana saja. Nah, kemudian menjelaskan hadis di atas berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali ya hafizahullah dalam kitab Bahzatun Nazirin, kata beliau, hak suami atas istrinya itu sangat besar, maka sepantasnya bagi istrinya itu untuk selalu mempersiapkan diri untuknya. Jadi jelas bahwa hak suami itu sangat besar atas istrinya. Oleh sebab itulah sang istri harus selalu bersiap diri, harus selalu mempersiapkan diri untuk sang suami. Nah, ini juga terdapat motivasi. Jadi hadis-hadis di atas juga terdapat motivasi untuk para wanita, ya, untuk melakukan atau berbuat yang dapat menimbulkan, yang dapat menyebabkan keridhaan suaminya dan membahagiakannya dengan semua apa yang ia sukai. Karena memang suami itu memiliki keutamaan atas istrinya berupa penjagaan dan pemeliharaan. Nah, jadi hadis ini juga merupakan motivasi, ya, pemberian semangat, dorongan, ya, bagi wanita untuk senantiasa melakukan suatu amalan yang menjadikan ridho, ya, bagi suaminya. Nah, kalau misalnya si istri segera dipanggil oleh suaminya, ya, supaya mau bersenang-senang dengan dirinya, maka si istri dengan cepat, ya, datang kepada suaminya itu dan melayani dengan sebaik-baiknya, maka itu akan menimbulkan keridhaan terhadap dari suami itu kepada istrinya. Dan itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan. Karena disebutkan dalam hadis juga bahwa ya amal yang paling bagus itu, amal yang paling afdol itu, amal yang paling utama itu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin. Dan orang yang paling harus dibuat bahagia itu adalah suami. Istri mempunyai kewajiban untuk memasukkan ke dalam hati suaminya itu kebahagiaan, sebagaimana juga suami harus senantiasa membahagiakan istrinya. Nah, di antara kebahagiaan bagi seorang suami barangkali adalah ketika dipanggil, ya, istrinya itu, kemudian istrinya itu datang bersegera untuk memenuhi keinginan daripada suaminya. Seperti itu, ya. Karena juga dengan memenuhi syahwatnya ini, maka si suami boleh jadi ia akan terpelihara, akan terjaga pandangannya dan kemaluannya. Ya, makanya wajarlah kalau terjadi misalnya, ya maaf, laki-laki itu suka berselingkuh barangkali, sebagaimana juga perempuan. Ya, kenapa suka berselingkuh yang memang diharamkan, yang dilarang oleh Allah? Karena barangkali di rumah dia tidak dilayani dengan sebaik-baiknya oleh istrinya. Ya, dia tidak merasa puas karena keinginannya itu untuk berhubungan tidak pernah ditunaikan oleh istrinya sebaik-baiknya, maka terjadilah hal-hal yang dilarang. Begitu juga wanita, kalau andai kata diabaikan, dibiarkan oleh suaminya, tidak dipenuhi syahwatnya itu, maka boleh jadi perempuan juga begitu. Nah, makanya untuk mencegah terjadinya seperti itu, selingkuh adalah dengan cara apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Ya, karena dengan berjima, dengan berhubungan intim, dengan berhubungan suami istri, maka masing-masing mereka akan terjaga pandangan dan juga terjaga kemaluannya. Dalam hadis yang lain, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda atau pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fataba alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Walladzi, demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi ada di dalam genggamannya, ada di pada tangannya, ya, yaitu Allah, demi Allah. Ma min rajulin, tidaklah seseorang, yaitu muslim maksudnya, yad'u, yang mengajak, yang memanggil imra'atahu, istrinya, ila firashiha, ke pembaringannya, ke tempat tidurnya, fataba, tetapi si wanita itu, si istri itu enggan alaihi, atas ajakannya, menolak ajakan, tidak menerima ajakan dari suaminya,
ya illa melainkan kanal ladzi fis sama, melainkan Allah yang berada di langit. Ingat ya, ini juga jadi buat kita bahwa Allah itu kalau ditanya di mana Allah, Allah itu di langit. Ya, kanal ladzi adalah yang berada fis sama di langit, yaitu Allah. Allah itu apa? Sakhiton alaiha, murka. Allah marah ya kepadanya, ya kepada wanita itu. Jadi kalau misalnya suami itu memanggil istrinya untuk menunaikan syahwatnya atau melakukan jima atau hubungan suami istri, tetapi kemudian si istri tidak mau menerima ajakannya, maka Allah yang berada di langit itu akan murka kepada dia hatta yardo anha, sehingga suaminya itu kembali ridho ya kepadanya. Jadi kalau suami itu sudah ridho lagi, tidak murka lagi, tidak kesal lagi kepada istrinya gara-gara menolak ajakannya, baru Allah ridho. Jadi selama si suami itu tidak suka, tidak senang atau marah, kesal kepada istrinya, ya karena keinginannya tidak dipenuhi, maka Allah akan murka selama. Nah, jadi di antara bahaya seorang wanita itu tidak memenuhi ajakan daripada ajakan suaminya adalah pertama dilaknat oleh malaikat, yang kedua dimurkai oleh Allah yang berada di langit. Aliyazubillah. Maka ya Allah, mudah-mudahan istriku, anak-anakku yang wanita itu, mudah-mudahan mereka menjadi istri-istri yang soleha, menjadi ibu-ibu yang soleha, yang senantiasa membahagiakan ya suaminya masing-masing, ya dengan cara yang dibenarkan oleh agama, yang dibenarkan oleh syariat Islam, insyaallah. Nah, hadis barusan adalah hadis dalam riwayat Muslim dan juga disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian dalam kitab Bahjatun Nazirin kembali, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya hafizahullah berkata, wajibnya bagi istri untuk mentaati suaminya apabila diajak ke pembaringannya, yaitu untuk berjima, untuk hubungan suami istri. Wajib istri memenuhi ajakan suami, dan tidak ada alasan baginya untuk menolak, karena perkara yang paling kuat yang dapat mengacaukan para lelaki adalah ajakan hasrat untuk berjima atau hubungan badan. Oleh sebab itu, pembuat syariat yang maha bijaksana, yaitu maksudnya Allah Azza wa Jalla, telah memberi dorongan kepada para wanita untuk membantu suaminya dalam hal tersebut, supaya ia dapat menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ingat ya, jadi Syekh Salim ini mengatakan ya bahwasanya Allah pembuat syariat itu telah memberi dorongan kepada para wanita untuk membantu suami ya dalam hal tersebut. Karena apa? Karena perkara yang paling kuat yang dapat mengacaukan ya, yang dapat memberikan bahaya atau mudarat kepada kaum laki-laki ya, kepada para suami, adalah jikalau ajakan hasrat untuk jima itu tidak terlampiaskan. Ya, makanya banyak laki-laki itu kalau misalnya mempunyai keinginan kepada istrinya tetapi menolak, itu nanti akan timbul pening, pusing yang luar biasa, nanti badannya terasa panas, bahkan dia akan bergemetar, dan itu akan menimbulkan penyakit ya, baik itu secara fisik ataupun nanti psikis ya. Nanti sebagaimana akan dijelaskan penjelasan dari Al-Alamah Ibnu Qayyim insyaallah, sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan yang akan datang. Nah itu, jadi ini yang menjadi dorongan kenapa wanita itu atau istri itu punya kewajiban untuk menerima ajakan. Tidak boleh dia menolak, haram hukumnya menolak ajakan suami. Ya karena suami itu berbeda barangkali dengan ya istri. Laki-laki berbeda, Allah ciptakan fisik masing-masing mereka itu berbeda. Kalau istri barangkali ya walaupun juga banyak keluhan dari kaum perempuan, barangkali mereka juga punya hasrat, punya syahwat kepada suaminya, kemudian suaminya menolak dengan alasan capek barangkali ya, maka bisa juga timbul penyakit pada diri istrinya. Dan bahkan mengaspirasikan tadi, bisa jadi karena dia memang membutuhkan belayan, dia membutuhkan kasih sayang, dia juga membutuhkan syahwat terlampiaskan, maka kadang-kadang berapa banyak wanita yang akhirnya selingkuh. Nah, sebagaimana itu juga kaum laki-laki juga begitu. Ya, karena kalau syahwat tidak terlampiaskan, itu bisa akan menyebabkan penyakit. Katanya lagi, kata Syekh Salim,
kesabaran suami dalam meninggalkan jima ya atau hubungan suami istri itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Jadi kalau wanita itu lebih kuat dibandingkan laki-laki. Ya, makanya hendaklah kaum istri itu, para wanita itu tahu bahwa suami itu sangat lemah dalam menahan kesabaran dalam masalah jima ini. Ya, makanya tidak boleh dibiarkan karena akan membahayakan fisik. Ya, nanti akan menimbulkan penyakit prostat lah atau apalah barangkali. Tapi yang paling bahaya itu adalah psikisnya nanti. Ya, nanti dia mudah depresi, dia mudah marah nanti, ya, dan seterusnya. Jadi kesabaran suami dalam meninggalkan jima atau hubungan suami istri itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Oleh sebab itu penolakan wanita atas ajakan suami untuk berhubungan suami istri di tempat tidur merupakan dosa besar yang akan mengakibatkan kemurkaan Allah. Itu makanya termasuk dosa besar. Ya, ketika suami mengajak istrinya untuk ke pembaringan, ya karena suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, ya maka akan menimbulkan kemurkaan bagi Allah jika si istri menolak, jika si istri tidak menerima, bahkan terkadang penerimaannya itu dengan sikap yang tidak baik, dengan celaan, dengan cacian, dengan bentuk penghinaan, apalagi itu sudah tidak terpenuhi syahwatnya, sudah begitu lagi keluar kalimat-kalimat yang tidak baik dari istrinya, maka ini juga akan menjadi penyebab pemicu perselisihan, bahkan pertikaian, bahkan sampai kepada ya perceraian. Aliyazubillah. Makanya hati-hati. Bahkan kalau seandainya istri menerima saja, misalnya menerima ajakan, tetapi dia seperti orang terpaksa hanya melayani, tapi seperti ibarat benda mati, itu pun akan menyiksa ya suami. Maka hendaklah melayani dengan baik, ya sebagaimana kecintaan dia kepada suaminya, ya maka hendaklah dia melakukan itu sebaik-baiknya supaya suami itu bertambah sayang, ya supaya suami tahu bahwa dia pun membutuhkan suaminya, seperti itu. Ya, sehingga ketika saling take and give, saling memberi, maka kecintaan, rasa sayang di antara mereka akan bertambah, maka hubungan pun akan semakin harmonis, hubungan pun akan semakin baik sampai akhir hayat hidup mereka. Jadi menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas beserta penjelasannya bahwa jika seorang istri menolak ajakan suaminya untuk berjima atau melakukan hubungan suami istri, akan menyebabkan datangnya murka Allah Ta'ala kepadanya, sehingga suaminya tersebut ridho ya kembali kepadanya. Itu. Jadi jelas ya hadis di atas beserta penjelasan dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali bahwa di antara ya akibat, di antara hukuman bagi wanita yang tidak mau ya memenuhi ajakan suaminya adalah ya Allah murka kepada si istri. Dan bahkan dalam hadis-hadis sebelum juga malaikat akan mengutuknya sampai pagi. Nah, jadi kalau para wanita itu memang ya tidak ingin dimurkai oleh Allah, tidak ingin dikutuk, dilaknat oleh para malaikat, hendaklah dengan sukarela, dengan penuh kecintaan, dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh kerinduan memenuhi ajakan suaminya, dan tidak usah khawatir nanti hamil ya kemudian melahirkan, karena di dalam hal ini juga ada banyak kebaikan. Nah, itulah yang mudah-mudahan dipahami. Kemudian di dalam jima ini, di dalam hubungan suami istri ini banyak sekali faedahnya ya. Jadi jangan dipikir ini tidak ada faedahnya. Ya bahkan ya, dokter-dokter yang khusus menangani masalah beginian itu banyak sekali menjelaskan di dalam buku-buku mereka dan bahkan memberikan advice kepada suami istri. Ya, dan agama juga sudah jauh-jauh hari sudah menerangkan hal tersebut. Misalnya untuk menjaga dan melanjutkan keturunan, itu yang paling pokok juga. Ya, bahwa kalau tanpa hubungan suami istri tidak mungkin seorang suami istri itu bisa mempunyai keturunan, dan bagaimana mungkin generasi umat manusia itu bisa terus ada kalau tidak ada hubungan intim, kalau tidak ada jima. Ya, makanya Islam ya menjelaskan, apalagi Allah mengatakan innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah merasa malu terhadap kebenaran. Ya, Allah tidak malu terhadap kebenaran. Walaupun ini kelihatannya saru, kelihatannya adalah tabu, tapi ini adalah kebenaran yang harus dijelaskan kepada umat manusia. Ya, supaya para suami, para istri memenuhi kewajiban dia sebagai pasangan, yaitu memenuhi syahwat, hasrat bagi pasangannya. Begitu juga istri harus memenuhi ajakan daripada suaminya. Ya, apalagi nanti dalam melakukan hubungan ini,
ia akan ada pahala sedekah bagi yang melakukannya. Nanti akan dijelaskan di bab terakhir. Jadi itu untuk melanjutkan keturunan, kemudian juga memperbaiki dan menambah keharmonisan hubungan suami istri. Ya, biasanya kalau kita bisa lihat pengantin baru, kalau baru menikah, ya maka hubungan akan tetap baik kalau mereka mengawali itu dengan hubungan suami istri. Karena memang orang menikah salah satu di antara penyebabnya itu adalah untuk melakukan hubungan suami istri. Maka kalau kedua-duanya saling membutuhkan, saling merasa nikmat, saling merasakan kelezatan, ya maka dengan hubungan inilah hubungan makin harmonis. Tapi kalau misalnya salah satunya sudah mulai enggan, salah satunya udah mulai bosan, atau salah satunya sudah tidak merasakan kenikmatan, ya udah mulai terjadi ketimpangan, maka keharmonisan itu juga bisa berkurang. Ya, tapi kalau kedua-duanya memang saling memberikan kenikmatan, ya saling melayani dengan baik, insya Allah keharmonisan itu akan didapat. Maka yang menyebabkan di antara keharmonisan dalam berumah tangga itu adalah hubungan suami istri. Karena banyak kerenggangan di rumah tangga, perselisihan di rumah tangga, salah satunya ya dari pengalaman-pengalaman itu karena hubungan suami istri itu sudah tidak ada lagi. Padahal mereka suami istri itu masih bisa melakukannya. Karena usianya pun sudah tidak terlalu sepuh, sudah ya masih muda lah dikatakan begitu, masih bisa melakukannya. Tapi karena sudah tidak ada lagi hubungan suami istri, ya maka insya Allah yang ada hanyalah perselisihan saja ya. Nah, jadi antara faedah dari hubungan suami istri atau jima itu adalah memperbaiki dan menambah keharmonisan hubungan suami istri. Juga untuk mendapatkan kenikmatan dan kelezatan darinya, ya karena kenikmatan kelezatan bukan hanya dari makanan, bukan dari pemandangan, ya bukan, tetapi juga dari kemaluan juga bisa mendapatkan kenikmatan, yaitu dengan hubungan suami istri itu. Kemudian juga dapat memelihara kesehatan keduanya, karena biasanya jika salah satu atau keduanya sudah lama tidak mengeluarkan spermanya dengan melalui berjima, maka hal itu akan menimbulkan rasa pusing yang hebat, badan terasa tidak nyaman dan mudah gelisah dan marah. Nah, itu ya, jadi orang kalau rajin atau terbiasa jima atau hubungan badan itu akan menyegarkan fisik, dia akan fresh. Coba kalau lama tidak melakukannya, apalagi ditolak terus, ya itu akan menyebabkan ya rasa pusing, ya pening, ya akhirnya nanti larinya barangkali ke hipertensi atau juga yang lain-lainnya barangkali. Begitu juga badan tuh terasa nggak nyaman, biasanya badan tuh terasa panas, kemudian juga tangan itu suka bergerak-gerak ya tanpa disadarinya biasanya. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang yang tidak menunaikan syahwat atau hasratnya ini itu mudah marah dan suka gelisah, makanya gampang marahnya. Nggak boleh masalah kecil, kadang-kadang suka banting piring, banting pintu, ngambuk dia pergi keluar dari rumah dan seterusnya, baik itu suami ataupun istri. Ya walaupun dia tidak mengatakan bahwa saya ini karena ini, ya karena nggak dipenuhi kebutuhan, walaupun nggak begitu, tapi bagi orang yang paham atau bagi seorang suami dan istri yang sudah paham, kalau andai kata pasangannya udah mulai uring-uringan, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena hasratnya, syahwatnya tidak terpenuhi. Ya itulah bahayanya juga. Kemudian jima juga dapat membuat fresh, ya segar maksudnya, baik bagi jasmani ataupun rohani, ya keduanya, yaitu suami istri. Ya juga dapat melahirkan rasa rindu untuk selalu ingin berduaan dengan pasangannya itu. Jadi kalau misalnya suami itu menunaikan keinginan kepada istrinya dan istrinya juga melayani dengan baik sebaik-baiknya sehingga timbul rasa nikmat, rasa lezat pada suaminya, begitu juga istri merasakan nikmat dari suaminya, biasanya itu akan rindu untuk kembali bertemu. Makanya kalau pulang kantor inginnya pulang. Bahkan kalau hari libur itu kadang-kadang mereka udah berdua-duaan di rumah saja, atau kalau enggak juga pergi ke tempat wisata untuk ya tadi honeymoon, ya seperti itu. Ya jadi kalau kedua-duanya memberi ya dengan pemberian yang luar biasa kepada pasangannya, itu akan menimbulkan rasa rindu, rasa kangen ya bagi keduanya, dan badan akan fresh biasanya. Walaupun pada saat melakukan itu barangkali capek, letih segala macam, tapi setelah itu biasanya akan fresh. Nah bagi orang yang sudah melakukan itu, ia akan merasakan hal itu. Begitu juga akan mendapatkan pahala karena jima, ya karena hubungan suami istri itu akan ada pahala sedekah di situ. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dalam hadisnya.
Berkata Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adapun masalah jima, ya masalah hubungan seksual atau hubungan suami istri, petunjuk Nabi, ya petunjuk beliau di dalam masalah ini adalah sangat sempurna. Yakni maksudnya dapat memelihara kesehatan dan kebahagiaan hati telah utuh, dan berbagai tujuan dari hubungan ini akan didapat. Nah itu. Jadi kalau dalam masalah ini ya, karena Islam itu memang sempurna, dalam hal ini pun sudah ada penjelasan ya dari ya agama kita. Ya, karena petunjuk beliau di dalam masalah ini adalah sangat sempurna. Karena jelas bisa menjaga kesehatan, mendapatkan kenikmatan, ya, kemudian juga jima atau hubungan ya suami istri ini pada dasarnya ditetapkan karena 3 perkara ya. Jadi kata Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata dia jima atau hubungan seksual, hubungan suami istri ini pada dasarnya ditetapkan karena 3 perkara. Yang ketiga hal tersebut merupakan tujuan hakiki dari hubungan suami istri. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga dan melanjutkan keturunan. Nah, itu ya, jadi di antara tujuan hakiki dari orang menikah lalu berhubungan badan, berhubungan intim dengan pasangannya adalah supaya memiliki keturunan, supaya generasi manusia itu berlanjut terus ada. Yang dengan hal ini sarana yang Allah telah tetapkan muncul di alam semesta dengan sempurna. Itulah, jadi alam semesta ini akan selalu ada penghuninya, yaitu manusia, kalau ya laki-laki dan perempuan menikah lalu kemudian mereka berhubungan suami istri. Maka mustahil kalau andai kata perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki lalu memiliki keturunan, nggak mungkin. Makanya Allah mengharamkan hubungan homoseksual dan lesbian. Kali perkara yang tidak mungkin terjadi. Yang dibolehkan hanya laki-laki dan perempuan. Itu pun dengan cara yang sah, yaitu menikah. Dan itu pun diatur, tidak boleh hubungan darah, tidak boleh hubungan persusuan, atau karena ada hubungan pernikahan. Jadi atur dalam agama. Ya, nah, makanya laki-laki dan perempuan ketika menikah, maka mereka biasanya sebagaimana kebutuhan dasar manusia adalah memiliki syahwat, ya, atau memiliki keinginan untuk berhubungan dengan pasangannya. Nah, efeknya dari itu adalah memiliki keturunan, dan akhirnya umat manusia akan terus berada di permukaan bumi ini. Yang kedua, tujuan hakiki daripada pernikahan atau jima adalah mengeluarkan air mani atau sperma yang jika ditahan atau tidak dikeluarkan dapat membahayakan fisik, ya, itu. Jadi akan menyebabkan penyakit, ya, barangkali tadi hipertensi, mudah marah, mudah gelisah, atau mungkin juga penyakit ya pada bagian kemaluannya, misalnya ada prostat nanti, ya, atau apalagi penyakit-penyakit yang lain. Ya, tentu dokter yang lebih paham dan lebih mengerti. Ya, apalagi juga ada penyakit-penyakit psikis nanti. Yang ketiga adalah menyalurkan hasrat, merasakan kelezatan dan mengecap kenikmatan. Nah, itu. Jadi di antara faidah, di antara tujuan hakiki dari jima ini atau hubungan suami istri ini adalah untuk merasakan kelezatan dan mengecap kenikmatan. Jadi ya, kenikmatan itu bukan hanya yang dirasakan oleh lidah, yang didengar oleh telinga saja, atau yang dilihat oleh mata. Kemaluan, makanya yang menjadi penyebab kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu bukan hanya lisan, bukan hanya lidahnya, tetapi juga kemaluannya. Ya, jika kemaluan itu dilampiaskan syahwatnya, keinginannya itu pada tempat-tempat yang salah, ya, apakah dalam bentuk berzina misalnya, atau dengan homoseksual atau lesbian misalnya, itu akan menjadi penyebab masuk ke dalam neraka. Ya, maka adalah kita menunaikan kewajiban kita kepada pasangan hidup kita masing-masing yang halal itu, ya, meskipun dengan itu kita bisa merasakan kelezatan, kita bisa mengecap kenikmatan. Nah, manfaat yang ketiga ini, yaitu merasakan kelezatan dan mengecap kenikmatan, adalah satu-satunya yang kekal di dalam surga kelak. Sebab di surga tidak ada kelahiran, ya, dan tidak ada sperma yang ditahan hingga harus dikeluarkan. Ya, jadi artinya, ya, jadi dari sekian tujuan hakiki yang akan tetap bersama manusia ini adalah ya dengan hubungan ya jima tadi, hubungan suami istri adalah untuk merasakan kelezatan dan mengecap kenikmatan. Kenapa? Sebab yang pertama, mempunyai keturunan di dalam surga itu ya nggak ada orang punya keturunan kecuali dengan izin Allah nanti.
Ya, yang kedua, supaya mengeluarkan sperma, ya karena emang di surga nanti nggak ada. Makanya di samping istrinya kalau masuk surga yang dibawa, nanti dia juga akan mendapatkan ya balasan kebaikan dengan sebab iman dan amal soleh itu dengan ya diberikan bidadari. Maka tidak ada nanti cerita orang mempunyai hasrat lalu kemudian dia tidak dapat memenuhinya. Ya, nanti dia akan melakukan itu dan tidak ada yang bisa menahannya. Ya, karena bisa lakukan kepada istrinya atau kepada para bidadari yang nanti diberikan untuk dia. Nah, kemudian katanya lagi, para dokter atau tabib yang terkemuka berpendapat bahwa jima atau hubungan suami istri ini adalah salah satu faktor untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi kalau kita ingin sehat, ya atau seorang istri pengen suaminya selalu sehat, maka adalah dengan memenuhi ajakan suami. Kalau tiba-tiba ia memiliki hasrat, tiba-tiba ia ingin menunaikan syahwat kepada dirinya. Nah itu, jadi untuk menjaga kesehatan salah satunya adalah dengan bentuk menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri. Nah itu ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini dari sisi kedokteran ya bisa juga dipahami. Kemudian hadis yang menjelaskan tadi bahwa dalam hubungan suami istri itu ada pahala sedekah, karena dalam hubungan suami istri ini, dalam masalah jima ini, selain ya tadi bisa melanjutkan keturunan, bisa juga menjadi penyebab kita nanti merasakan kelezatan, kenikmatan misalnya, ya dan seterusnya, juga diantaranya adalah kita akan mendapatkan pahala. Dari Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwasanya orang-orang berkata, wahai Rasulullah, ya orang-orang yang memiliki harta, mereka telah pergi dengan membawa banyak pahala, karena mereka sholat sebagaimana kami juga sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah sedangkan kami tidak punya harta untuk dapat bersedekah. Ya gitu. Itu perbedaan orang kaya dengan kita. Makanya kalau kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Kalau kami baca Quran, mereka juga bisa baca Quran. Kalau kami menghadiri kajian, mereka juga begitu. Tetapi yang dapat mereka lakukan yang tidak kami bisa adalah mereka sedekah, kita tidak bisa sedekah. Ya itulah rasa yang dirasakan ya oleh para sahabat tentang kelebihan orang-orang yang ahlu dusur, ya, itu orang-orang yang memiliki harta. Kemudian beliau bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian dapat bersedekah dengannya? Ya, jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta, tapi bisa juga dengan yang lain-lainnya, yaitu sesungguhnya tiap-tiap tasbih, yaitu ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Tiap-tiap takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah juga adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya juga adalah sedekah. Kemudian melakukan amar ma'ruf, ya perintah berbuat ma'ruf juga adalah sedekah, dan juga nahi mungkar, mencegah kemungkaran juga adalah merupakan pahala sedekah. Ya, jadi banyak pahala-pahala sedekah yang dapat dilakukan oleh kalian. Nah, kemudian ini kita ambil wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan seseorang di antara kalian menggauli istrinya, melakukan hubungan intim kepada istrinya itu juga ada sedekah, ada pahala sedekah. Ya, itu. Jadi bukan hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, amar ma'ruf nahi mungkar, atau nanti menyingkirkan gangguan dari jalan, menunjuki orang yang sesat ya menuju arah yang benar, membimbing orang yang buta, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu bentuk kebaikan yang akan mendapatkan pahala sedekah adalah seseorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya, menunaikan kewajibannya, ya, atau melakukan hubungan intim dengan istrinya, juga akan mendapatkan pahala sedekah. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami ketika menunaikan syahwatnya lalu ia akan mendapatkan pahala sedekah? Bagaimana mungkin? Ini kan kebutuhan kami, keperluan kami punya istri. Masa sih dengan begitu itu akan mendapatkan pahala sedekah? Kemudian beliau balik bertanya, bagaimana pendapat kalian? Bagaimana pandangan kalian? Jikalau ia meletakkan, ya, jikalau ia menunaikan syahwatnya itu, ia melakukan hubungan intim itu pada tempat yang haram, yaitu pada tetangganya, pada temannya, ya pada tempat haram lah, apakah ia akan mendapatkan dosa?
Ya, gimana kalau bukan kepada istrinya, tetapi kepada orang lain yang bukan tempat yang halal maksudnya. Nah, kalau begitu, kalau mereka begitu dapat dosa apa enggak? Nah, tentu akan berdosa. Maka demikian pula jika diletakkan pada tempat yang halal, tentu ia akan mendapatkan pahala. Yaitu, jadi karena kalau ditempatkan pada tempat yang haram itu berdosa, maka ditempatkan pada tempat yang halal juga akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, jadi ini harus jadi perhatian. Ya, jadi di samping kita ya bisa menunaikan syahwat kita sehingga hilang rasa pening kita, sehingga jiwa kita juga menjadi fresh, menjadi tenang. Kita juga bisa memperoleh keturunan ya dengan itu misalnya, dan juga sperma kita juga tertumpahkan dan banyak lagi yang lain. Nah, bahkan dari melakukan itu kepada istri akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, akan berpahala. Ya, makanya Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis barusan disebutkan itu, ya, dia mengatakan, "I'lam anna syahwatal jima' sahwatan ahabbaha al-anbiya was-salihun." Ketahuilah bahwa syahwatnya jima adalah suatu syahwat yang disukai ya oleh para nabi dan orang-orang soleh. Jadi syahwat jima yang halal tapinya ya kepada istrinya maksudnya adalah syahwat yang disukai oleh para nabi dan juga orang-orang yang soleh. Qalu lima fiha minal masalihid diniyah wa dunyawiyah. Mereka berkata demikian karena di dalam syahwat ini terdapat menunaikan syahwat ini, yaitu jima ini, hubungan suami istri, terdapat berbagai macam maslahat agama dan juga dunia. Apa itu? Yaitu berupa godil basor, menundukkan pandangan, wa kasratis syahwat aniz zina, juga meredam syahwat dari perbuatan zina, wa husulin naslil ladzi tatimu biha imaratu dunya, kemudian juga memperoleh keturunan yang dengannya menjadi sempurna bangunan dunia, kemudian juga dengan memperbanyak jumlah umat, wa tuksir bihil al ummah ila yaumil qiyamah, juga dapat memperbanyak jumlah umat Islam. Kalau mereka berkata juga wasairu syahwat yuksi ta'atihimul qalbu ila hada fa innaha turaqiqul qalba. Ya, jadi mereka berkata juga bahwa semua syahwat itu kalau ditunaikan itu bisa mengeraskan hati jika ditunaikan, kecuali syahwat ini, karena menunaikan syahwat ini yaitu jima itu dapat melembutkan hati. Nah itu. Nah, jadi para ulama pun ya sudah menjelaskan lewat Imam An-Nawawi di antara faidah daripada melakukan hubungan suami istri. Ya, begitu juga dari sisi kesehatan misalnya, ya, bahwa dengan melakukan hubungan suami istri itu bisa menjaga tubuh, bisa melatih pernapasan, memperkuat tulang atau otot, juga bisa meringankan atau menurunkan kolesterol, bisa meredakan rasa nyeri, kemudian melindungi prostat ya, serta mengeluarkan hormon-hormon alami yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, sedangkan kalau dari sisi psikologis, ya, jima atau hubungan suami istri juga dapat memberikan banyak manfaat seperti membuat pikiran menjadi fresh, ya, menjadi segar, bisa lebih bersemangat dan seterusnya. Nah, itulah di antara banyaklah faedah-faedah ini. Makanya ya carilah manfaat dengan hubungan suami istri ini antara suami dan istrinya supaya di dalamnya ada banyak manfaat. Tapi yang paling pokok adalah manfaat akhirat sebetulnya. Ya, di samping si istri ini dengan melakukan hal itu bisa terhindar dari muka Allah, terhindar daripada laknat malaikat, ya, kemudian dia juga sudah menjadi istri yang terbaik karena menerima ajakan suami. Nah, bagi suami juga dia akan mendapatkan pahala sedekah juga sebagaimana istrinya. Maka tunaikanlah sebaik-baiknya. Cuma dalam pelaksanaan yang harus kita lakukan itu bisa berpahala, bisa mendapatkan pahala sedekah jikalau melakukan hubungan suami istri itu didasarkan karena keikhlasannya. Ya, karena dia berniat, ya, seorang istri misalnya ketika memenuhi ajakan suaminya itu, dia niatnya adalah karena dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Ya, dia melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah dan dia berharap ya nanti memiliki keturunan yang soleh atau solehah dan seterusnya. Begitu juga seorang laki-laki ketika dia hendak memenuhi syahwatnya, ketika dia hendak memenuhi hasratnya kepada istrinya, niatnya juga harus karena Allah.
Ya jangan terpaksa. Dan dia berharap dengan itu dia sudah melakukan kewajiban istrinya. Dia juga sudah memenuhi hak istrinya juga untuk menunaikan syahwatnya, supaya istrinya itu merasa dipuaskan dan tidak nanti mencari pelampiasan kepada orang lain. Juga diharapkan dengan itu dia memiliki keturunan anak yang soleh atau yang solihah dan seterusnya. Jadi harus niatnya betul-betul karena itu. Ya bukan karena hawa nafsu, sekedar hanya melampiaskan hawa nafsu saja. Nah itulah diantara faedahnya. Nah jadi itu pelajaran yang dapat kita pahami, yang dapat kita jelaskan, yang dapat sama-sama kita pelajari, bahwa diantara kewajiban para istri yang saleha ketika diajak, ketika diundang, ketika dipanggil oleh suami untuk suami itu bersenang-senang untuk melakukan hubungan suami istri, hendaklah si istri ini ia bergegas untuk menerima ajakan tersebut dengan penuh rasa cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Itulah diantara kewajiban ya bagi para istri. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa dan dapat memberikan faedah kepada kaum wanita khususnya, dan juga bisa bermanfaat untuk kaum suami. Ya mudah-mudahan lah. Ya ini bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Ya insya Allah kita akan lanjut lagi tentang kewajiban istri yang lain. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini dapat betul-betul memberikan faedah ya kepada kita semua, supaya kita dapat menjadi atau dapat menggapai keluarga sakinah di dunia dan kelak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك